dapat kami sampaikan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makrobudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tersebut juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, di bidang moneter, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan 1. Meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui transaksi non-delivery forward di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-delivery forward DNDF di pasar domestik. 2. Meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro market sejalan dengan kenaikan BI rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik. Dan ketiga, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% double digit sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi pembelian surat berharga di pasar sekunder secara terukur. Kedua, di bidang kebijakan makrobudensial, Bank Indonesia terus memperkuat pelonggaran kebijakan makrobudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan termasuk dari aspek pembiayaan financing non-kredit maupun pendanaan funding non-DPK dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui 1. Pelonggaran kebijakan rasio intermediasi makrobudensial RIM melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 yang detailnya ada di dalam lampiran siaran pers ini. 2. Peningkatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial
dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5% dari DBK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5%, berlaku efektif 1 Agustus 2026. Detailnya ada di lampiran 2. Nomor 3, penguatan sinergi lebih lanjut dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk semakin mendorong kredit pembiayaan lebih tinggi, baik dari sisi penawaran perbankan maupun dari sisi permintaan dunia usaha melalui program percepatan intermediasi Indonesia (PINISI). Nomor 4, publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM. Detail ada di lampiran ketiga. Ketiga, di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2030 untuk semakin memperluas kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui nomor 1, perluasan program QR Indonesian Standard (KRIS) Jelasah Indonesia tahun 2026 dengan target merchant KRIS sebanyak 47 juta pada tahun 2026 guna meningkatkan aktivitas ekonomi keuangan digital yang inklusif termasuk UMKM. Pelaksanaan KRIS antar negara Indonesia-Tiongkok sebagai upaya perluasan konektivitas pembayaran digital lintas negara setelah kesuksesan konektivitas KRIS dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Nomor 3, penyelenggaraan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), Dikdaya dan Hackathon melalui program pelatihan tingkat lanjutan untuk semakin memperluas penciptaan kewirausahaan dan usaha digital inklusif, digital business entrepreneurship, baik di bidang jasa keuangan, UMKM maupun layanan umum sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan perluasan lapangan kerja. Kebijakan yang keempat adalah memperkuat kebijakan transaksi pasar falas melalui implementasi penurunan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 US dollar per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik. Kebijakan kelima, mempercepat implementasi pendalaman pasar uang dan pasar falas sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang BBPU 2030 untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui nomor 1, perluasan lebih lanjut transaksi dalam valuta offshore Chinese renminbi CNH terhadap rupiah dengan instrumen spot dan swap di pasar falas domestik sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan mata uang local currency transaction untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Nomor 2, perluasan keikutsertaan perbankan dalam transaksi offshore NDF jual falas terhadap rupiah di pasar luar negeri bagi dealer utama pasar uang dan pasar falas yang memenuhi persyaratan Bank Indonesia. Keenam, memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar Amerika Serikat yang tinggi melalui koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ketujuh, memperluas kerjasama internasional di area kebanksentralan termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi, investasi, dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkerat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program asasita pemerintah. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Mei 2026 dalam siaran pers yang bertajuk BI rate naik 50 basis point menjadi 5,25%, memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian rekan-rekan media dan Pak Denny, monggo silakan.